Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di Ngopi Steng di pagi hari ini masih membahas seputar perayaan Imlek 2023 yang bertepatan dengan Sio Kuizin atau kelinci air yang ini dirayakan oleh seluruh warga Tionghoa yang berlahiran Konghucu di Indonesia dan khusus seluruh termasuk di seluruh dunia. Dan ini dari perayaan Imlek 2574 yang juga bertepatan di tahun 2023 ini, yang juga diawali dengan pada malam harinya dengan dari keluarga besar dari warga berketurunan Tionghoa dengan melakukan mengaduk mie atau lebih dikenal dengan nama Yushen yang tersaji juga di atas meja yang dilakukan pada sejumlah tempat yang ada di daerah ini di Kota Bukit Tinggi dan juga di sejumlah daerah lainnya. Dan juga dari kebiasaan Yusen ini merupakan sesuatu yang sakral dan juga di samping ada penyajian makanan khas sebagai pokok dari perayaan Imlek 2574 di tahun ini seperti kue keranjang, limau mandarin, dan bebek Peking. Ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perayaan kepercayaan mereka sebagai umat Tionghoa. Dan juga dengan perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia juga seperti diketahui tidak terlepas dari peran dan jasa dari mantan Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau alias Gus Dur, yang juga dari perayaan masyarakat Tionghoa yang kembali bisa digelar di tahun 2000 setelah sempat sebelumnya vakum, yang juga dari umat Tionghoa sendiri yang pada tahun-tahun sebelumnya sebelum ditetapkan sebagai libur nasional juga dirayakan pada lokasi tempat sesepuhnya di China sendiri. Dan juga saat ini kita masih mencoba untuk menghubungi dari Sekretaris Jenderal Lembaga Kajian Nawacita Sekretariat Negara Republik Indonesia, Dr. Toto Siadantoro, yang kita untuk membahas ini sejauh apa peran negara dalam memfasilitasi keberagaman dari perayaan hari besar keagamaan ini, khususnya bagi umat Tionghoa ini di Indonesia pasca ditetapkannya SKB 3 Menteri yang telah diberlakukan saat ini. Ya pendengar, juga dalam Imlek yang diselenggarakan ini juga secara konstitusi menjamin bahkan di dalam undang-undang anti diskriminasi secara fakta beberapa hal juga ditekankan dalam mewujudkan keberagaman dalam rangka bingkai NKRI. Dan dengan perayaan Imlek ini juga menjadi momentum tidak hanya warga Tionghoa tetapi bagi masyarakat untuk kembali mengingat adanya persatuan yang ada saat ini. Ya, sepertinya telah tersambung dengan Dr. Toto Siadantoro, MBA, selaku Sekjen Lembaga Kajian Nawacita Sekretaris Negara Republik Indonesia. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Toto Siadantoro. Ya, pagi juga ini, Mas. Pagi juga. Gongsi Facai. Oke, ya, Anda sendiri di Sekjen Lembaga Kajian Nawacita yang juga lebih banyak berkaitan tentang kegiatan Istana Negara sendiri, khususnya membahas dengan kajian-kajian Nawacita sendiri. Dengan telah diakuinya Imlek sebagai perayaan libur nasional di Indonesia saat ini pasca ditetapkannya SKB 3 Menteri ini, dalam membangun bingkai NKRI dan juga kebenekaan
anak bangsa sejauh ini seperti apa Anda melihat selaku Lembaga Kajian Nawacita? Silakan Pak Toto. Ya, terima kasih nih Mas. Hmm. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Ya. Semangat pagi ini ya. Pagi. Oke. Ya. Nama saya Toto Stiantoro. Ya. Sekretaris Jenderal untuk Lembaga Kajian Nawacita. Tapi ini sebelum saya menjawab ke situ ya, atas nama keluarga besar ya, Lembaga Kajian Nawacita mengucapkan Hinian Kuaili. Selamat Tahun Baru Imlek 2023. Ini tentunya bagi yang merayakan ya. Ya. Dan Gongsi Facai, semoga banyak rezeki ini. Semoga tahun kelinci ini membawa kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, dan rezeki yang berlimpah. Ya. Dan tentunya terhindar dari segala masalah ya, baik yang berat maupun yang ringan lah. Pokoknya terhindar dari semua masalah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, menjawab tadi pertanyaannya bahwa memang Presiden ataupun negara Republik Indonesia ini tentunya mengapresiasi ya bahwa keragaman budaya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi terjalin. Nah, ini adalah wujud konkret maksud saya, wujud konkret apa yang bisa istilahnya yang kita bisa lakukan oleh negara. Tentunya itu hal yang menurut saya sebetulnya meskipun kelihatannya sepele misalnya ya, menciptakan Imlek itu hari libur, tapi maknanya itu menjadi dalam, artinya menjadi niat dari bangsa kita semua ini, bahwa kita menyambut kekeluargaan ataupun menyambut rakyat ataupun ini ya yang keluarganya bukan dari Indonesia. Intinya itu menurut saya. Jadi khusus untuk warga yang mungkin aslinya dari Cina ataupun yang sudah turun-temurun dari Cina tapi tinggal di Indonesia, kita sangat-sangat welcome. Mungkin itu message-nya ya. Jadi niat itu yang kita utarakan dulu supaya selanjutnya kita bisa lari, maksud saya gitu. Maksudnya lari mana nih? Lari dari kenyataan itu lari mana nih, Mas Toto? Tentunya lari dari segala apa yang harus kita cita-citakan supaya kita itu berkolaborasi, bersinergi, itu lari. Karena kan ini kan sebetulnya kan sudah lama dimimpikan ya. Kenapa? Berarti sudah lama dimimpikan supaya ini menjadi perayaan, mungkin menjadi libur bersama juga bagi mereka juga saat ini sebagai kaum minoritas juga ya, Bung Toto. Ya, ya sebetulnya bukan hanya liburnya ya, tapi pengakuan dari pemerintah itu penting maksud saya. Jadi pengakuan itu yang membuat kayak kita itu punya niat gitu kan. Kalau kita itu sembahyang atau apapun kan yang penting niat itu. Jadi setelah itu baru kita bisa bersinergi, berkolaborasi lebih dalam lagi maksud saya. Mungkin itu yang menjadi misinya pemerintah. Oke, dengan keberadaan mereka sendiri sebagai warga Tionghoa yang saat ini telah lama mendiami di Indonesia sendiri, ini kan sedikit banyak kan ada juga peran mereka seperti di olahraga. Kita kan banyak melahirkan atlet-atlet seperti badminton dari kalangan Tionghoa sendiri. Ini seperti apa apresiasi pemerintah sendiri, pemerintah pusat yang diberikan oleh Pak Jokowi sendiri, Bung Toto? Oke, jadi karena ini sebetulnya kan inisialnya kan dari ini ya, SKP 3 Menteri dan juga Imlek ini sendiri. Nah ini kan tadi saya cerita bahwa ini niatnya dulu. Ini memang niatnya dulu sudah ke arah sana. Harapannya nanti untuk realisasi dari kegiatan apapun ya, nggak hanya cuman olahraga ini, mungkin dari kegiatan seni, kegiatan ekonomi apapun itu bisa tercipta semakin baik atau semakin berhasil sukses, maksud saya gitu. Oke, ya selama ini bagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk menyatukan anak bangsa ini
di antara keseimbangan antara warga Tionghoa dan juga warga pribumi ini supaya menyatu dalam satu kebinekaan Tunggal Ika, Bung Toto? Oke ya, kalau menyatu sebetulnya mestinya sudah terjadi ya. Artinya kan kita nggak perlu harus istilahnya mensilo-silo ya. Ya. Jadi intinya kita sudah berbaur lah. Nggak hanya cuman dengan Tionghoa, warga Tionghoa, tapi dengan warga apapun, memang kita juga sudah berbaur. Apalagi kultur ataupun budaya bangsa Indonesia ini kan ramah ya. Jadi saya sih melihatnya kunci suksesnya ataupun kunci utamanya adalah di keramah tamahan bangsa itu. Jadi kita bisa menerima ataupun bisa istilahnya itu ngeblend ya istilahnya itu dengan warga-warga yang lain karena kita juga ramah gitu. Intinya itu yang membuat itu sebetulnya bisa cepat terrealisasi. Ya, untuk di tahun 2023 ini kan juga dari perayaan Imlek 2574 yang juga bertepatan dengan Sio Cuisine atau kelinci air ini kan, dengan adanya Sio kelinci air ini sebagai lompatan besar untuk kembali bangkit dengan adanya Sio di tahun kelinci ini bagi umat Konghucu sendiri ini supaya lebih meningkatkan kemampuan untuk mungkin bergerak cepat. Ini dari Sio yang ada saat ini mungkin bagaimana Anda juga bisa menangkap dengan perayaan Imlek ini, Bung Toto? Oke, ya ini sebetulnya begini ya, terlepas dari apakah ini Sio kelinci air ya, apapun ya, tapi tetap kita itu optimis. Apalagi sebetulnya ini kan kita ya alhamdulillah kita sudah kemarin diumumkan oleh Pak Jokowi bahwa PKM sudah di stop misalnya ya. Jadi harapannya activity kembali lagi normal ya. Activity kembali ke normal, bisnis normal dan hal-hal yang dulu dilakukan waktu COVID itu nggak bisa, ya mungkin kita bisa lakukan lagi. Nah itu yang menurut saya anugerah tahun kelinci air ini juga mungkin karena ya sebetulnya COVID sudah mereda, pas aja gitu momennya itu. Tapi memang spiritnya pemerintah memang sebetulnya melepas PPKM itu harapannya adalah kita supaya bisa recover cepat di tahun kelinci air ini. Oke, mungkin dari pengalaman Anda sendiri, dari yang pernah berbaur dengan warga Tionghoa mungkin di tempat tinggal atau mungkin di lingkungan kerja sendiri, mungkin ada pengalaman unik atau bagaimana sendiri sejauh ini, Bung Toto? Atau bagaimana bisa ceritakan di pagi hari di pendengar kita di RRI Bukit Tinggi? Silakan, Bung Toto. Ya, sebetulnya sih pengalaman unik sih mungkin bisa berbeda-beda ya, tapi kalau saya melihatnya kebetulan juga banyak yang saya lakukan berbisnis dengan teman-teman yang dari warga keturunan Tionghoa, jadi mereka umumnya profesional dan umumnya mereka juga tekun ya, ulet gitu. Itu yang kita mesti juga bisa meniru ataupun melihat kemampuan mereka. Itu yang menjadi kunci teman-teman dari warga keturunan Tionghoa. Dan apapun yang kita sinergikan tentunya bagus. Jadi contoh hal yang kecil yang kemarin saya baru tahu juga, ternyata yang namanya gongsi faca itu sebetulnya kan semoga kita banyak rezeki atau semoga kita tambah kaya. Itu kan sebetulnya setidaknya kayak hati ya, Bung Toto. Kenapa? Setidaknya kayak hati ya, walaupun tidak ada kaya uang tapi kayak hati ya. Betul. Tapi artinya kan hal-hal yang kecil kayak gitu baru tahu kemarin saya dari teman-teman yang itu artinya gitu. Tapi kan kita itu saya pikir kalau selama tahun baru itu
pamfletnya itu Gongsi Facai, ternyata dia menceritakan, oh enggak, itu sebetulnya semoga kita tambah kaya. Jadi memang dia menceritakan bahwa teman-teman Chinese ini umumnya dia berorientasi sudah bisnis. Artinya selamat tahun baru aja dia mengucapkannya bukan selamat tahun baru, tapi Gongsi Facai kan. Jadi semoga kamu tambah kaya. Jadi itu filosofi yang menurut saya jadi kita terbuka bahwa ternyata apa yang dia pikirkan itu memang isinya lebih banyak ke bisnis ya, atau ke duit gitu ya. Intinya itu yang dan ini juga bagian refleksi diri juga bagi mereka juga ya, Bung Toto. Setelah sekian 1 tahun mereka bekerja, beraktivitas dan juga mencari nafkah, ini merupakan bagian untuk bagian refleksi diri juga ya, Bung Toto, dengan perayaan Imlek ini dari sudut pandang Anda. Betul. Tapi menurut saya itu kan tergantung dari masing-masing pribadi yang merayakan tentunya ya. Jadi saya juga tanya apakah kalau kayak Muslim kita misalnya mudik gitu ya, ternyata mereka juga nggak model seperti itu. Mungkin di negara Cina banyak yang mudik, gitu kan. Tapi kalau di Indonesia mungkin budaya mudik di Imlek ini kayaknya enggak ya. Mungkin lebih banyak merayakan di keluarga atau dengan sahabat-sahabat. Jadi itu yang saya lihatnya. Ya, mungkin ketika Anda berbelanja di tempat orang Tionghoa sendiri, apakah mungkin ada hal yang unik atau mungkin mendapat diskon atau bagaimana? Mungkin sejauh ini pengalaman yang tidak terlupakan sendiri bagi Bung Toto sendiri, atau bagaimana di lapangan sendiri? Wah, kalau belanja sebetulnya ini sebetulnya kalau belanja yang dengan rekan-rekan dari warga keturunan ya. Itu menurut saya sebetulnya biasanya itu cincai lah gitu kan ceritanya. Jadi artinya misalnya kita itu sudah langganan ya tentunya bisa bayar belakangan atau bayar kapan kita ada gitu ya. Yang penting kita dapat barangnya dulu. Nah, kepercayaannya itu yang diutamakan ya. Jadi memang mutual trust-nya itu tercapai dulu. Jadi itu yang saya tangkap ya kalau sudah ini. Tapi kalau dari sisi harga ya mungkin relatif ya. Tapi sebetulnya bukan dari sisi harga, tapi gimana dia memberikan pelayanan yang bagus, kemudian memberikan pembayaran yang istilahnya kalau sudah langganan itu bisa membayar. Ya nanti aja nggak usah dibayar sekarang, ini kirim dulu barangnya. Nah itu kan menurut saya juga menarik ya. Ya, ini di Lembaga Kajian Nawacita sendiri untuk perayaan secara nasional, apakah kapan ini diadakan? Kalau untuk di secara nasional ini, Bung Toto, kalau dari informasi yang didapati sejauh ini bagaimana, Bung Toto? Kalau kita di Lembaga Kajian Nawacita sebetulnya kita hanya memberikan ucapan selamat kepada rekan-rekan yang memang warga keturunan ya. Tapi kita punya flyer, punya tribun gitu ya. Tapi lebih banyak untuk sahabat LKN. Dan untuk yang kegiatan istana, mungkin istana yang punya program ya. Saya belum tahu detailnya. Ya, dengan adanya perayaan Imlek di tahun ini yang juga kita masih dihadapkan di kondisi masa-masa pandemi COVID-19 ini, dengan kondisi yang ada saat ini kita masih berusaha untuk bangkit berdamai dengan COVID ini. Dengan adanya perayaan dari umat Konghucu yang dilaksanakan pada hari ini apa menjadi momentum setidaknya begitu, Bung Toto? Ya memang setiap activity itu menjadi momentum ya, bahwa kita itu harus bisa keluar dari pandemi COVID. Jadi mungkin setiap activity harus kita reminder lagi bahwa meskipun kita itu sudah
PPKM dihilangkan, tapi ya tetap aja bahwa kita harus ada yang merimain ini kita masih transisi ya, jadi belum 100% full COVID ya. Tiap momentum ada acara ya kita selalu infokan bahwa jangan lupa pakai masker, jangan lupa untuk cuci tangan misalnya, jaga kebersihan. Nah itu yang selalu. Jadi kita setiap ada enggak hanya ini, setiap ada event kita biasanya selalu di akhir kita akan tekankan bahwa tetap kita itu menjaga prokes. Oke, ya. Ini dari kajian lembaga kajian Nawacita sendiri, dengan terlepas dari perayaan Imlek 2574 di tahun ini, mungkin kegiatan dalam waktu dekat ini dalam rangka pemberdayaan bagi kalangan minoritas ini, mungkin apa yang akan dilakukan nantinya dalam waktu dekat ini, Bung Toto? Mungkin ada rencana atau bagaimana? Ya. Kalau di LKN sendiri sebetulnya kita hampir rutin ada banyak kegiatan, tapi yang dalam waktu dekat ini tanggal 24 kita datangkan ada expert dari Singapura yang memang bisnis untuk dia dari Chinese ya, jadi bisnis. Kita minta untuk dia paparkan gimana caranya bahwa kita produk kita UMKM itu bisa go internasional, misalnya dijual di Asia atau dijual di ASEAN sendiri gitu. Contohnya tanggal 24. Terus kemudian tanggal 26 Januari kita lakukan webinar untuk ketahanan pangan. Jadi memang kita ada banyak kegiatan yang orientasinya adalah nasional ya. Itu yang kita lakukan. Tapi ya memang ini untuk yang di tahun baru Imlek ini kita relatedkan ke sana. Gitu. Apalagi yang tadi yang khusus untuk tanggal 24 memang dia narasumbernya itu memang orang Chinese kan. Jadi dia, kalau bisa acara dialihkan ke Bukit Tinggi ya Bung Toto, atau bagaimana sejauh ini? Udah lama sudah tidak bersua, setelah sekian lama Bung Toto mampir lagi ke Bukit Tinggi, atau mungkin mengajak sekalian Pak Jokowi sekalian mampir ke RRI Bukit Tinggi. Iya, boleh nanti kalau pas ada waktu ya Mas. Baik. Ya, ini dengan tadi juga disinggung tadi masalah pemberdayaan dari kalangan minoritas ini juga tidak terlepas dari pemberdayaan UMKM dan juga membangkitkan ekonomi pasca COVID-19. Ini mungkin menjadi catatan dari Pak Jokowi sendiri, mungkin perhatian khusus ini kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh larut atas kondisi yang ada. Mungkin setidaknya dari Lembaga Kajian Nawacita ini menjadi bahan masukan bagi lembaga kepresidenan. Mungkin sejauh ini mungkin ada menjadi catatan atau bagaimana Bung Toto? Silakan. Oke ya, tentunya sebetulnya Pak Jokowi punya banyak agenda dan juga prioritas ya. Jadi memang menurut saya sih feeding kita maksudnya masukan-masukan kita sebetulnya sudah dijalankan juga oleh beliau. Bagus. Hanya kan kita itu kan mungkin juga sifatnya harusnya nasional, jadi tidak hanya activity yang ada di satu tempat. Jadi itu yang activity-nya itu satu, bisa saja dia di apply di banyak provinsi atau banyak kota. Itu yang perlu karena supaya kita merata. Maksud saya itu menjadi bagian dari programnya pemerintah juga. Apalagi yang dari Nawacita kan kita berangkatnya kan nomor 3 kan berangkat dari pinggiran ya. Artinya kan bisa grassroots-nya juga ya, Bung Toto. Ya, betul itu. Jadi sebetulnya dengan program yang bisa saja programnya sama, tapi kalau tempatnya berbeda itu kan juga sebetulnya punya challenge yang berbeda juga. Gitu. Ya, ini dengan baik. Ini dengan selain terlepas apa yang telah disampaikan sebelumnya tadi, mungkin memasuki awal tahun di 2023 ini menjadi kebangkitan setidaknya bagi Indonesia dalam rangka untuk pemulihan ekonomi dan juga menggerakkan sektor real. Ini mungkin dalam rangka untuk
berkolaborasi di semua pihak, termasuk dari juga pada hari ini juga bertepatan dengan hari Imlek 2574 dalam rangka membangun sinergi dan juga meningkatkan ekonomi kita juga bagi masyarakat di lapisan grassroots, lapisan bawah sendiri. Mungkin setidaknya ini mungkin menjadi bahan evaluasi juga ya Bung Toto bagi pemerintah, atau bagaimana sejauh ini Bung Toto? Oke. Ya, untuk evaluasi tentunya ya, setiap activity pasti kita harus lihat ataupun kita QC keberhasilannya, kita evaluasi keberhasilan itu. Hanya memang setiap activity itu kan juga pasti ada yang positif, ada yang kemungkinan tidak sempurna, ya toh. Itu yang diharapkan di activity yang lain gitu, itu menjadi catatan kita. Jadi selalu ada evaluasi apa yang terjadi sebelumnya. Itu yang mestinya disempurnakan. Jadi memang tidak ada yang sempurna 100% bahwa satu activity itu akan sukses gitu. Tentunya ada sesuatu yang menjadi kendala, itu yang kita lakukan evaluasi untuk strategi ataupun untuk implementasi di tempat yang lain dengan masalah yang sama itu pun, misalnya kan seperti itu. Ya, ini kembali lagi kepada Imlek di tahun 2023 ini sejalan dengan adanya peran mereka supaya dalam keberagaman ini sejauh ini dari undang-undang yang telah ada bagi untuk kalangan minoritas sendiri sejauh ini bagaimana Bung Toto Anda melihat? Apakah telah cukup atau bagaimana sejauh ini? Undang-undangnya ya? Ya. Saya belum sampai ke sana untuk detailnya ya, untuk undang-undang. Karena saya takut kalau undang-undang ini... Baik, siap. Berarti sejauh ini masih masih bisa ditindaklanjuti ya, Oke, baik. Tentunya mestinya itu pastinya ya undang-undang yang diterbitkan tentunya ya baik untuk semuanya. Baik. Ya Bung Toto, ini sebelum mengakhiri perbincangan kita dalam Ngopi Steng di pagi hari ini, mungkin menjadi harapan besar juga bagi Anda di Sekjen Lembaga Kajian Nawacita dan juga dari Bapak Jokowi sendiri dalam rangka membangun bingkai NKRI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin closing statementnya, silakan Bung Toto. Oke. Tentunya ya, atas nama keluarga besar Lembaga Kajian Nawacita ya, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa semoga tahun kelinci ini membawa kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, dan rezeki yang berlimpah. Itu yang saya mau tekankan, karena memang kita pengen kita itu semua, maksudnya semua dari seluruh hierarki dari masyarakat kita, mulai yang dari paling bawah sampai atas itu harapannya itu. Itu aja. Ya baik, Bung Dr. Toto Sriantoro MBA selaku Sekretaris Jenderal Lembaga Kajian Nawacita Republik Indonesia. Selamat pagi selalu atas informasinya di pagi hari. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Baik. Pendengar, itulah dari paparan dan juga informasi yang telah disampaikan oleh Bung Toto Sriantoro selaku Sekjen Lembaga Kajian Nawacita yang saat ini membahas seputar tentang Imlek di tahun kelinci air ini, dan juga dari segi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka merajut kebenekaan di Indonesia saat ini. Ya pendengar, sembari kita nantinya melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut, berikut kita reaksinya. Silakan kita putarkan lagu berikutnya. Silakan Bung Al. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。冬天一到尽头，真是好的消息，温暖的春风就要吹进大地。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。春天又来喽，嘿呦！春天又来喽，嘿呦！大家呀，快来齐歌唱！嘿，春天呀，带来新气象。嘿，小鸟呀，快乐把歌唱。嘿，春花呀，开放多芬芳。嘿，快来穿起那个新衣裳，快来那个拍手掌。男女老少那个乐淘淘，一起那个笑哈哈。春天带来那个新希望，快把烦恼全忘掉。趁着那个春光要努力，美好前程等着你。新年来喽，新年来喽。嘿，富贵花开迎新年，家家好风光啊！迎春接福迎财神，大家喜洋洋啊！大家喜洋洋。风调雨顺天气好，稻米装满场啊！一年四季都兴旺，天福享安康啊！天福享安康啊！咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵，生意通四海呀！咚咚咚锵，咚咚咚咚锵，财源大山江啊！四季里收声好，转眼又是新年到。新年到，丰盛的新年多热闹，大街和小巷放鞭炮，舞龙灯踩高跷，迎财神接元宝，家家户户乐逍遥。说新年到新年，新年家家庆团圆，吃过了年糕，多了压岁钱，大伙儿欢欢喜喜来拜年，街上锣鼓声声响连天。Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek tahun 2023. Singin Kuala, Juni Mencengkang, Singhu Fanrong. Semoga di tahun baru Imlek senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dengan perayaan Imlek, semoga semakin memperkuat kebinekaan dan persaudaraan keindonesiaan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, maksud kami juga masih masih membahas seputar perayaan Imlek di 2574 tahun 2023, dan dengan telah dipaparkan juga disampaikan tadi sejumlah informasi yang dari pihak Lembaga Kajian Nawacita
Dan juga dengan perayaan Imlek di tahun ini juga kita menjadi sebagai pemersatu dalam rangka kebenekaan NKRI. Gong si facai sianin kuali. Selamat pagi, saya undur pamit, Joni Marbeta undur diri dari ruang negara Anda. Selamat pagi, selalu salam sehat. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.